Halo semuanya, nama aku Anastasia Nur Asri. Please welcome to my YouTube channel. Selamat datang semuanya. Hari ini tanggal 8 April 2020, buat anak SMA kelas 3 nih, pasti hari ini tuh hari penting banget. Apalagi buat kalian yang kemarin lolos buat seleksi SNMPTN. Hari ini ada pengumumannya. Aku mau ucapin selamat ke kalian. Buat kalian yang hari ini dinyatakan lolos dan diterima di universitas yang kalian inginkan, sesuai sama pilihan kalian dan passion kalian. Ya, intinya aku mau ucapin selamat aja buat kalian. Dan video ini aku persembahkan untuk kalian yang mungkin hari ini sedang mengalami kekecewaan. Entah bisa karena kamu gagal SNMPTN, kamu bosen di rumah karena COVID-19. Buat kalian yang mungkin sedang mengalami masa-masa bingung, this video for you guys. Ngomongin tentang kegagalan. Kita tahu ya, kalau gagal itu sifatnya relatif. Gagal itu beda-beda versinya setiap orang. Bisa aja yang aku katakan sebagai sebuah kegagalan belum tentu itu menjadi sebuah kegagalan di kamus hidupmu. Contohnya misalkan ada salah satu teman kita waktu sekolah nih ya, entah sekolah atau kuliah. Misalkan ada teman kita, dia ini udah dapat nilai bagus nih, misalkan 8 di suatu mata pelajaran yang sulit, katakanlah fisika, yang notabene itu sulit buat dapat nilai bontot 8. Walaupun menurut kita itu nilai itu udah bagus banget, tapi tetap aja nih, bisa aja orang tersebut yang dapat nilai 8 ini menganggap bahwa dirinya itu nggak maksimal. Dia gagal, dia kecewa sama hasilnya, walaupun hasilnya itu udah bagus gitu loh buat kita. Bahkan kalau aku dapet nilai segitu pun aku udah pasti bersyukurnya luar biasa. Nah, sering banget kita ngatain mereka, lebay banget sih, ngapain sih, toh nilainya udah bagus masih aja nggak bersyukur dan lain-lain. Nah, karena gagal itu relatif, jadi benar yang tadi aku bilang, kalau gagal menurut kamu mungkin belum tentu itu menjadi sebuah kegagalan buat aku. Aku suka banget sama tema ini, tema tentang ngebahas tentang kegagalan, terus tentang cita-cita, tentang apapun lah yang bisa jadi self-reflection sama diri kita sendiri. Aku suka banget ngebahas ini. Beberapa hari yang lalu, aku sempat bikin question di Instagram. Aku tanya ke kalian, sebenarnya kekecewaan atau kegagalan apa yang pernah kalian alami atau kalian takut buat alami? Jawabannya tuh berbeda-beda. Tapi dari sekian banyak jawaban, ada beberapa jawaban yang mirip-mirip atau bisa dibilang top answer. Beberapa dari mereka itu bilang kalau gagal versi mereka yang mereka takutin atau mungkin mereka pernah alamin itu adalah tidak membanggakan orang tua, tidak memenuhi ekspektasi orang tua, tidak bisa menjadi orang, tidak bisa membahagiakan orang sekitar. Pokoknya semua itu berhubungan gitu sama orang lain. Tapi dari semua jawaban itu nggak ada satupun yang sesuai sama yang aku inginkan gitu jawabannya. Mau menggali pikiran mereka, ada nggak sih menurut mereka itu kegagalan tuh apa? Sesuai nggak sih sama apa yang aku anggap kegagalan? Berhubung ini lagi musim-musim mau kuliah ya, jadi banyak banget tuh anak-anak yang mereka ngasih atau tanya gitu, gimana ya nanti kalau misalkan aku nggak dapet jurusan yang aku mau, gimana ya nanti aku nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tuaku, mereka udah nyiapin aku buat masuk ke sini, terus nanti aku mau dipekerjakan di sini, dan banyak lagi yang lainnya. Kalian ini sedang berada di fase dimana orang lain itu lebih berpengaruh ke hidup kalian daripada diri kalian sendiri. Kebahagiaan orang lain, keinginan orang lain itu jauh lebih penting daripada apa yang sebenarnya kalian mau atau kalian inginkan. Kita itu sering memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Kita sering banget menuntut diri kita buat bisa terlihat bagus di society.
entah bagus karena akademik kita, sifat kita, perilaku kita, dan lain-lain. Padahal somehow that's not what we really wanted. At some certain point itu kita tunjukkan bahwa ini loh, aku tuh bring the best version of myself, yang kita sadari sendiri kita nggak capable buat itu. Kamu mau masuk PTN yang terkenal, terus kalau kamu ditanya nih, pasti mereka jawabannya biar besok bisa cari kerja. Ya nggak apa-apa bu, toh biayanya juga relatif murah. Terus ya karena jurusan yang aku mau di sana bu. Terus setiap ada jawaban itu mesti diikutin kayak gini. Kan kalau bisa masuk PTN lebih keren bu, jadinya nggak malu-maluin banget gitu loh. Nah somehow di situ aku mikirnya kayak gini, berarti kamu itu hanya mengikuti aliran society kita. Mereka itu cenderung membentuk kita untuk menjadi sesuatu yang mereka inginkan, dan salahnya kita adalah mengikuti permainan itu. Kita nggak pernah mikirin kalau ternyata itu bukan yang aku mau, itu bukan sesuatu yang aku inginkan kayak gitu, atau itu nggak aku banget. Terutama buat mereka yang mereka masih setengah jalan buat menuju dewasa. Nah mereka tuh sering banget nih kayak menganggap ya ini aku maunya kayak gini kok, padahal itu totally different than what you really want. Mumpung lagi musim-musimnya pendaftaran PTN, aku mau kasih tahu ke kalian, buat yang hari ini gagal buat masuk SNMPTN, tolong jangan menyerah. Dulu aku juga salah satu yang gagal masuk SNMPTN, dan itu jauh banget dari ekspektasiku gitu. Dulu aku mikirnya kalau aku itu bakalan keterima di suatu PTN karena nilai aku nggak jelek-jelek banget kok. Terus dulu itu sistem penerimaannya kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan kalian harus diseleksi dulu, terus diumumin siapa yang bisa masuk, yang bisa daftar, baru kalian daftar, terus baru kalian pengumuman kamu keterima apa enggak. Nah dulu itu semuanya boleh daftar, semuanya siapapun boleh daftar. Nah pendaftarnya ini banyak, otomatis peluang kita buat gak keterima juga banyak gitu. Peluang kita diterima juga mungkin sama banyaknya nih dengan peluang kita nggak diterima. Dulu waktu pertama kali aku tahu aku nggak keterima, aku sedih banget pastinya, karena aku itu udah pede gitu loh, udah yang kayak aku keterima nih, soalnya aku milih jurusan yang menurut aku nggak tinggi-tinggi banget kok kriterianya. Terus aku lihat kakak kelas aku juga banyak yang keterima di univ ini gitu, tapi ternyata aku gagal dong. Dan yang bikin aku makin sedih adalah itu jurusan yang aku pengen gitu. Aku udah mikirin mateng-mateng apa yang aku mau, apa yang aku pengenin, dan aku ngerasa cocok di jurusan itu, dan ternyata aku gagal. Di situ aku ngerasanya kayak dunia tuh sama sekali nggak memihak aku. Aku udah nggak ada harapan lagi, aku nggak bisa sekolah nih besok, aku nggak mungkin punya masa depan, aku nggak bisa bagain orang tua aku. Ya Allah, gimana ya orang tua aku ngadepin ini gitu. Aku takut, apalagi waktu itu mau lebaran, aku takut nanti kalau aku ditanyain sama saudara-saudara aku gimana, aku sekolah di mana, keterima di mana. Ya Allah, aku pusing, takut, semua tuh jadi saat. Abis itu kan aku udah ada momen nih untuk belajar sebentar menghadapi SBM sama UM waktu itu. Nah, terus di situ itu menjadi momen dimana aku ngerasa kalau mungkin ada yang salah nih sama pilihanku kemarin. Terus aku coba cek, kenapa sih kok aku bisa nggak keterima, kenapa ya gitu. Terus aku mulai, pada saat itu aku bener-bener off sosial media, aku off dari WhatsApp group, aku off dari Line group, dari semuanya itu aku bener-bener off. Kayak rasanya aku kenapa sih kok bisa sih aku tuh gagal, padahal cuma kayak gini doang, baru percobaan pertama juga. Kenapa sih aku gagal? Ditambah lagi, jadi dari dulu, dari aku SD, SMP, SMA, itu aku selalu bisa menuhin apa yang jadi cita-cita aku gitu loh. Aku mau masuk sini bisa, aku mau setelah ini aku mau masuk ke SMA yang aku suka bisa gitu. Nah kenapa sekarang tuh kok nggak bisa? Terus di situ aku jadi ngerasa kayak oke deh, mungkin ini emang udah saatnya buat aku self reflection gitu. Terus abis itu aku mulai deh tanya-tanya di WhatsApp group, aku mulai buka Line, aku mulai cerita, aku mulai tanya gitu.
Dan yang bikin aku makin lega itu gak ada satupun teman-teman aku yang keterima di univ ini, di univ yang aku tuju gitu. Terus itu somehow kayak ngasih sedikit kebahagiaan kalau ya paling gak cuma aku doang deh yang gagal. Setelah banyak meditasi, banyak diam diri, banyak nenangin diri sendiri gitu. Jadi setelah proses kegagalan itu tuh, isinya hari-hari aku tuh cuma kayak aku isi dengan ngerasain gitu, ngerasain kekecewaan yang aku dapat gitu, ngerasain gagalnya tuh kayak apa tuh kerasa banget gitu. Dan aku biarin dia untuk merasuki diri aku, biar aku bisa ngerasa sebenarnya gagalnya tuh seperti apa gitu loh, biar aku itu bisa lebih kuat daripada aku sekarang. Nah terus makin kesini, makin belajar, makin akhirnya aku bisa, paling nggak aku bisa sih menuju ke univ yang aku mau tadi. Terus abis itu nih, kalau ada yang bisa ngasih tahu aku di waktu itu kalau gagal itu ada sesuatu yang biasa, aku mungkin nggak akan seterpuruk itu gitu loh. Makanya aku mau share ke kalian, apapun kegagalan yang sedang kalian hadapi sekarang, terutama nggak keterima di PTN yang kamu mau lewat jalur SNMPTN, it's okay. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, kamu boleh ngerasain rasa kecewamu itu sampai mendarah daging gitu. Kamu bisa ngerasain sakitnya, it's okay. Yang harus kalian ingat, kegagalan yang kalian alami sekarang belum seberapa sama mungkin kegagalan-kegagalan yang akan kalian susul di waktu selanjutnya. Jadi apapun jenis kegagalan yang sedang kalian alami sekarang, aku harap itu nggak ngejadiin alasan kalian buat menyerah gitu aja, udah kayak patah semangat gitu. Aku udah nggak mau lagi lah kayak gini, aku udah nggak mau lagi jurusan yang aku mau, kayaknya aku nggak capable, kayaknya aku nggak ini nggak itu gitu. Stop saying that to yourself, karena ini tuh masih belum seberapa gitu. Even though I know maybe it's hard for you, maybe it's harder for everyone else, but ini itu belum seberapa gitu. Kamu nanti harus bisa menghadapi realita di mana gagal itu jadi sebuah sahabat yang bisa kamu temuin gitu. Mungkin setelah ini ada beberapa dari kalian yang setelah lulus atau yang mungkin sekarang lagi ngerasain ditolak berkali-kali hanya karena mau mencari pekerjaan. Tes masih gagal terus. Kamu mau cari PTN gak dapet sampai kamu harus gap year. Kamu mau masuk ke dinasan, ada aja yang bikin fail. Ibaratnya kamu tuh akan menemukan banyak sekali kegagalan gitu loh, yang akan lebih terasa dibandingkan sekarang gitu. So what I really want to say itu, apapun yang sekarang kalian rasain dulu, tenangin diri kalian, self reflection, koreksi apa sebenarnya yang bikin kalian itu bisa gagal, atau mungkin apa sebenarnya kalian mau. Nah itu tuh saatnya tuh sekarang gitu loh, saat yang tepat. Nah jadi aku mau tegasin di sini kalau it's okay kalau kalian gagal kali ini. It's okay for you to feel the pain and keep it to yourself gitu. Make it strong. Buat diri kalian itu ada apa yang salah di mananya, apakah aku kurang bisa membaca kesempatan, kurang bisa membaca peluang, dan lain sebagainya. Do it now instead of blaming yourself for not being able to fulfill your dreams. Start believing that you can do better than this. Mungkin bisa jadi apa yang kamu pilih kemarin itu nggak terbaik buat kamu. Bisa jadi kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar atau sesuatu yang lebih baik dari ini. Kegagalan yang kayak gitu, kegagalan ditolak, nggak keterima, rejection atau apapun tuh sebenarnya udah hal biasa. Aku yang dulu nggak bisa keterima di jurusan yang aku mau, aku nggak bisa raih cita-cita aku, terus aku nggak bisa menuhin ekspektasi orang tuaku gitu. Tapi instead aku bisa kok masuk di jurusan yang paling enggak aku bisa atasi,
aku bisa berkembang di sana, aku bisa dapat pekerjaan yang sesuai sama jurusan yang aku pilih. Terus paling enggak ekspektasi orang tua aku juga sedikit demi sedikit aku udah bisa capai kayak gitu. Walaupun itu nggak sesuai sama yang mereka pilih pertama kali, but that's okay. Karena menurut aku kok yang ngejalanin. Kenapa sih aku harus sibuk mikirin omongan orang? Kenapa sih aku harus menyibukkan diriku untuk menjadi perfect, sempurna seperti apa yang orang lain inginkan? Toh bukan mereka yang ngejalanin. Kalau mereka ngejalanin pun belum tentu mereka bisa seperti aku. Nah, dari semua banyak ini tadi, aku mau ngasih kesimpulan ke kalian. Kalau dari sekian banyak kegagalan, kekecewaan, dan semua hal yang menyakiti kita, kegagalan yang sebenarnya itu kayak gini. Aku tahu aku bisa ngelakuin hal yang lebih dari ini, tapi karena aku nggak bisa baca kesempatan, aku nggak bisa baca ability yang aku punya atau capability yang aku punya, terus aku jadi mentok segini aja gitu. Padahal aku itu bisa mencapai target yang lebih gitu. Aku bisa jadi seseorang atau mungkin aku bisa mencapai di suatu titik yang lebih jauh dari ini, tapi aku nggak bisa gunain itu karena aku nggak bisa baca tanda dari itu. So, daripada kalian takut soal kegagalan, takut soal ngecewain orang lain, kalian harus takut kalau kalian gak tahu sebenarnya kapasitas yang kalian punya tuh seberapa. Gagal yang paling parah ya, yang menurut aku tuh udah parah banget tuh itu tadi gitu. Saat kita nggak bisa baca kapasitas kita itu seberapa, akhirnya kita stuck di situ terus. So that's what made me afraid the most. I'm afraid of not being good enough for myself. Karena menurut aku yang ngejalanin aku gitu loh. Entah orang lain itu nanti mau menerima atau enggak, selama aku tidak merugikan mereka, that's okay. So, buat kalian yang hari ini sedang patah hati, sedang kecewa, sedang mengalami kegagalan, kalian harus tetap semangat, kalian harus rise and shine again. Karena perjuangan kalian gak berhenti di sini. Kalian masih ada banyak banget perjuangan yang harus kalian lakuin. Kalian harus ngebuktiin ke semua orang, terutama ke diri kalian sendiri, kalau aku bisa loh kayak gitu. Dan aku gak sabar buat nungguin komentar kalian di bawah dengan kata akhirnya aku bisa mencapai ini, akhirnya aku bisa kayak gini setelah sekian lama gagal, berkali-kali ditolak, akhirnya aku bisa dapat pekerjaan di sini. That would be amazing. So, mendengar suatu kabar bagus di tengah-tengah COVID-19 ini tuh menjadi sesuatu yang sangat krusial gitu ya, menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu gitu. So, buat kalian yang berhasil melakukan sesuatu setelah mengalami kegagalan yang banyak, komen di bawah apa aja itu, dan mari kita spreading happiness together, kita saling menguatkan dan jangan mudah menyerah. Cukup sampai itu aja videoku kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.